Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irawati Adelia Burusyanturi, mahasiswa dari Yaken Tarutung, Prodi Pak semester 2 dengan NIM 2101169 dengan mata kuliah Teori Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan teori belajar sibernetik. Selamat mendengarkan. Teori belajar sibernetik. Yang akan dibahas ialah pertama pengertian teori sibernetik, yang kedua teori sibernetik, yang ketiga tokoh sibernetik, yang keempat aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses belajar mengajar, yang kelima kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Pengertian teori sibernetik. Menurut teori ini, belajar merupakan pengolahan informasi dan yang terpenting dalam belajar adalah sistem informasi yang diproses. Informasi inilah yang akan menentukan proses belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Yang kedua, teori sibernetik. Teori pemrosesan informasi. Pada teori ini, komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen itu adalah yang pertama, sensory reseptor. Merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam CR informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan informasi tadi mudah terganggu dan ganti. Yang kedua ada working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. Karakteristik working memory adalah bahwa yang pertama, informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang 15 detik apabila tanpa upaya pengulangan atau rehearsal. Yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulusnya aslinya. Asumsi pertama berkaitan dengan penataan jumlah informasi, sedangkan asumsi kedua berkaitan dengan load control. Yang ketiga ada long term memory. Long term memory ini diasumsikan yang pertama berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, yang kedua mempunyai kapasitas tidak terbatas, dan yang ketiga bahwa sekali informasi disimpan di dalam LTM ia tidak akan hilang. Tokoh yang terdapat dalam teori sibernetik. Pertama ada Landa, yang kedua ada Pas dan Scott, yang ketiga ada Jekny. Menurut Landa ada 2 macam proses berpikir di antaranya. Proses belajar algoritmik. Proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, convergent, harus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contohnya, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, menari, dan membuat tape. Yang kedua ada cara berpikir heuristik. Cara berpikir divergent menuju beberapa target tujuan sekaligus memahami suatu konsep yang mengandung arti dalam penafsiran. Biasanya dituntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Contohnya, operasi pemilihan atribut geometrik dan penemuan cara-cara pemecahan masalah. Yang kedua ada menurut Pax dan Scott. Menurut Pax dan Scott, di sini ada 2 tipe siswa. Yang pertama, siswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Yang kedua, siswa tipe Wallis atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dalam yang paling untuk bergerak dengan khusus. Yang ketiga, menurut Jekny. Menurut teori Jekny, hasil pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa cakapan manusia yang terdiri dari
Yang pertama, informasi verbal. Hasil pembelajaran yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk verbal, baik secara tertulis atau lisan. Yang kedua, strategi kognitif. Kemampuan individu untuk mengelola keseluruhan aktivitasnya. Strategi ini mengarah pada kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Yang ketiga, kecakapan intelektual. Kemampuan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol. Kecakapan ini sangat dipengaruhi dalam menghadapi pemecahan masalah. Yang keempat, ada sikap. Hasil pembelajaran berupa kemampuan individu untuk memilih tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima, kecakapan motorik. Hasil pembelajaran berupa kemampuan gerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Yang keempat, aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. Dengan adanya kemampuan persyaratan ini, peserta didik diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga ada perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. Ingatan sangat selektif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Penyimpanan informasi dalam jangka panjang dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui kejadian-kejadian khusus, gambaran, atau yang terbentuk verbal bersifat abstrak. Daya ingat sangat menentukan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Di dalam transfer, ada 2 kondisi eksternal yang sangat mempengaruhi kondisi belajar dan tujuan belajar. Yang pertama, kondisi belajar. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Cara yang ditempuh pendidik untuk mengelola pembelajaran sangat bervariasi tergantung pada kondisi belajar yang diharapkan. Yang kedua, tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. Tujuan belajar yang dinyatakan secara spesifik dapat mengarahkan proses belajar, dapat mengukur tingkat tercapainya tujuan belajar, dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi kebalikannya lupa. Apabila seseorang belajar, setelah beberapa waktu, apa yang dipelajarinya akan banyak dilupakan, dan apa yang diingatnya berkurang jumlahnya. 5 model pembelajaran aliran sibernetik. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai kemampuan persyaratan siswa sehingga siswa aktif berpikir. Dalam belajar, menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari siswa yang berupa informasi. Yang kedua, model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Dohdah ialah untuk membantu mengembangkan
kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Berdasarkan deskripsi, proses pengolahan informasi yang terjadi merupakan interaksi faktor eksternal dan internal dari peserta didik. Keenam, kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi adalah: A. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. B. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. C. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. D. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. E. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. F. Kontrol belajar memungkinkan sesuai dengan irama masing-masing individu. G. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Kelemahannya, kelemahan dari teori sibernetik ini terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sekian hasil dari presentasi saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.